Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan membahas tentang perkembangan tingkat kognitif peserta didik di Kota Metro. Perkenalkan, saya Madina Elbanisa sebagai moderator dan sekaligus pemateri pertama, Fitria sebagai pemateri kedua, dan Nia Ramadhani pemateri ketiga. Kami akan mengajak Anda sekalian untuk menyelami topik perkembangan tingkat kognitif peserta didik di Kota Metro. Berikut penjelasannya. Abstrak, metode pembelajaran harus sesuai dengan perkembangan kognitif siswa dan kurikulum. Data skripsi pendidikan biologi pada tahun 2014 sampai 2017 di Universitas Muhammadiyah Metro menunjukkan bahwa metode pembelajaran yang kurang tepat menyebabkan hasil belajar tidak memenuhi kriteria ketuntasan minimum atau KKM. Penelitian ini bertujuan mengumpulkan data perkembangan kognitif siswa TK, SD, SMP, dan SMA di Kota Metro. Sesuai dengan tahap perkembangan ideal menurut teori, menggunakan metode kualitatif dengan observasi dan wawancara, hasil penelitian ini menunjukkan perkembangan kognitif siswa di Kota Metro sudah sangat kuat, sehingga 81% sampai dengan 100% sesuai dengan teori Piaget. Pendahuluan. Kurikulum 2013 atau K13 di Indonesia mewajibkan siswa menguasai 4 kompetensi inti: religius, afektif, kognitif, dan psikomotorik. Guru harus menguasai 4 standar penilaian: standar kompetensi lulusan, isi, proses, dan penilaian sesuai Permendikbud 2016. Namun, sejak 2016, hanya guru pendidikan kewarganegaraan dan agama yang wajib menerapkan semua kompetensi. Sementara guru lainnya fokus pada kompetensi kognitif dan psikomotorik. Metode penelitian dengan jenis penelitian kualitatif, subjek peserta didik jenjang TK, SD, SMA di Kota Metro, objek perkembangan kognitif peserta didik. Adapun prosedur penelitiannya, yang pertama, persiapan. Membuat modul untuk observer mahasiswa FKIP Pendidikan Biologi UM Metro. Modul berisi materi perkembangan kognitif, indikator pengamatan, dan instrumen data atau lembar observasi dan wawancara. Selanjutnya, pengumpulan data. Dilakukan selama 3 minggu, dan setiap observer melakukan minimal 3 observasi dan wawancara. Kemudian, pengolahan data. Data mentah dari observasi dimasukkan ke tabel pengamatan per jenjang. Lalu data diolah sesuai teori perkembangan kognitif ideal. Kemudian hasil dimasukkan dalam skala penilaian dan direkapitulasi ke dalam presentase kriteria penilaian. Hasil dan pembahasan pengamatan perkembangan kognitif pada prasekolah Taman Kana Kota Metro. Yang pertama, Maureen Aurelia Agung, 6 tahun, TKI Syah Bustanul Atap 3, Barjonegoro, Batanghari. Observasi ke-1 dapat berhitung 1-50 dengan baik. Penjumlahan dan kekurangan skala 0 dapat dihitung. Observasi kedua, menulis huruf hijaiyah dengan rapi. Observasi ketiga, kurang rapi mewarnai gambar. Kemudian yang kedua, Ega Rahmat Saputra, 6 tahun, TKI Syah Bustanul Atap 3, Bojonegoro, Batanghari. Observasi ke-1 dapat berhitung 1-50 dengan baik. Penjumlahan dan pengurangan skala 10 dapat dihitung. Observasi kedua, masih kesulitan menulis huruf hijaiyah. Observasi ketiga, mewarnai gambar dengan baik. Kemudian yang ketiga, Almer Zaki Al-Faridi, 5 tahun, DKPGRI Kota Metro. Observasi ke-1 dapat menulis angka yang diperintahkan guru dengan baik, tetapi menulis huruf masih suka terbalik. Kemudian observasi kedua, dalam berhitung sudah sangat baik, dibuktikan dengan Albert mampu mengisi soal yang diberikan oleh guru dengan cepat dan tepat tanpa melihat temannya. Kemudian observasi ketiga, dalam mengeja atau membaca masih perlu bimbingan dari gurunya. Kemudian yang keempat, Raditya Saka Nur Hakim, 5 tahun, DKPGRI Kota Metro. Untuk observasi yang pertama, dalam menuliskan angka dan huruf sudah baik semua, sesuai instruksi dari guru, dan hanya saja penulisannya masih kurang rapi. Observasi kedua, dalam menghitung sudah baik,
Dan observasi ketiga, membaca sudah baik karena dia sudah mengenal huruf dengan baik, jadi dalam membaca sudah mulai lancar. Tabel 2, pengamatan perkembangan kognitif pada sekolah dasar di sekitar kota metro. Yang pertama, Nafa Hasan Saira, 10 tahun, berasal dari SDN 5 Metro Timur. Adapun deskripsi hasil observasi yang pertama, Nafa adalah anak yang cukup cerdas ketika ditanya tentang simbiosis. Dia mampu menjelaskan salah satu simbiosis mutualisme beserta contohnya dengan baik dan benar. Observasi kedua, Nafa mampu menyebutkan 20 aksara Lampung dan 11 anak hurufnya dengan hati-hati dan benar. Observasi ketiga, Nafa cukup mengerti dalam menghitung perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Kemudian yang kedua, Kevin Agustiawan, 11 tahun, berasal dari SDN 5 Metro Timur. Observasi pertama, Kevin mampu menjelaskan salah satu simbiosis mutualisme, namun Kevin tidak menyebutkan contoh dari simbiosis mutualisme tersebut. Observasi kedua, Kevin mampu menyebutkan 20 aksara Lampung dengan baik, namun ada 11 anak huruf, salah satunya tidak disebutkan. Kemudian observasi ketiga, Kevin ketika gurunya menjelaskan. Kevin asik bermain dengan teman-temannya, tidak memperhatikan gurunya. Ketika ditanya sistem pencernaan pada manusia, Kevin tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan gurunya. Sedangkan pada pertemuan pembelajaran matematika, Kevin mempunyai keunggulan dalam menghitung perkalian dan pembagian. Tabel 3, pengamatan perkembangan kognitif pada sekolah menengah pertama di sekitar kota. Yang pertama, Yuki Bima Nurpasa, 13 tahun, SMP Negeri 4 Metro. Adapun deskripsi hasil observasinya, observasi pertama, tidak bisa menyelesaikan soal aljabar yang diberikan guru. Observasi kedua, bisa menyebutkan komponen biotik dan abiotik. Dan observasi ketiga, kurang aktif dalam berdiskusi. Kemudian yang kedua, Vega Amelia Putri Nurfasa, 12 tahun, SMP Negeri 4 Metro. Observasi pertama, mampu menyelesaikan soal aljabar dengan baik. Observasi kedua, bisa menyebutkan komponen biotik dan abiotik, serta menjelaskan keterkaitan antara kedua komponen tersebut. Kemudian observasi ketiga, mampu mengutarakan pendapat dengan baik saat berdiskusi. Yang ketiga, Muhammad Rizky, 14 tahun, SMP Muhammadiyah 1 Metro. Pada observasi pertama, tidak dapat menjawab pengertian amar ma'ruf nahi mungkar yang ditanyakan oleh guru. Kemudian observasi kedua, pada saat hafalan surat Al-Munafikun, hafal 10 ayat. Dan observasi ketiga, bisa menjelaskan fungsi jaringan tumbuhan. Yang keempat, Alka Ferusian, 15 tahun, SMP Muhammadiyah 1 Metro. Observasi pertama, tidak dapat menjawab pertanyaan ma'ruf nahi munkar yang ditanyakan guru. Observasi kedua, hafal surat Al-Munafikun. Kemudian observasi ketiga, hanya bisa menjelaskan beberapa fungsi jaringan tumbuhan. Selanjutnya yang kelima, Muhammad Reza Pahlevi, 13 tahun, SMP Negeri 2 Metro. Pada observasi pertama, Reza langsung menjawab pertanyaan dari guru tersebut dengan tepat. Bahkan di kelas, Reza mampu mengajari temannya yang sulit untuk menjawab soal. Kemudian observasi kedua, mampu mengaplikasikan rumus yang ada ke dalam soal yang diberikan oleh guru. Dan observasi ketiga, mampu menjawab dengan tepat saat ditanya mengenai materi yang telah diberikan. Hasil dan pembahasan pengamatan perkembangan kognitif pada sekolah menengah atas di sekitar kota metro. Yang pertama, Jetlin, 16 tahun, MA Negeri 1 Metro. Observasi ke-1, dapat memahami penjelasan guru dan mengerjakan soal akar konsep dengan tepat. Observasi kedua, memperhatikan arahan guru dan dapat melakukan kegiatan praktikum pengamatan jamur tempe dengan baik, dapat menggunakan mikroskop, bahkan mengajari teman-temannya. Observasi ketiga, kemampuan menganalisis penggolongan jamur sudah baik. Kemudian yang kedua, Hilal Musti Aziz, 16 tahun, MA Negeri 1 Metro. Observasi pertama, kurang memperhatikan guru saat menjelaskan akar kuadrat, membaca buku yang lain, tetapi bisa mengerjakan soal kuadrat. Kemudian observasi kedua, ia mengikuti kegiatan praktikum jamur dengan baik, tetapi kurang antusias. Observasi ketiga, kemampuan menganalisis penggolongan jamurnya sudah baik. Kemudian yang ketiga, ada Reza Ubaidillah, 15 tahun, SMK Kartika Metro. Observasi pertama, pada mata pelajaran SBK sangat kreatif, membuat tugas kerajinan tangan. Observasi kedua, mampu menyelesaikan soal kuadrat dengan baik.
Observasi ketiga dapat membedakan tumbuhan monokotil dan dikotil dengan baik saat pengamatan lapangan. Kemudian yang keempat, Melinatri Indriani, 16 tahun, SMK Kartikama Metro. Observasi pertama, pada mata pelajaran SMK juga kreatif membuat tugas kerajinan tangan. Kemudian observasi kedua, kesulitan dalam mengerjakan soal kuadrat. Kemudian observasi ketiga, menguasai materi agama, Islam, mukjizat Nabi dengan baik. Perkembangan kognitif peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan yang pertama, perkembangan kognitif siswa di Kota Metro mulai dari jenjang taman kanak-kanak sampai dengan sekolah menengah atas sudah mencapai kriteria sangat kuat, yaitu sebanyak 81% sampai dengan 100%. Kemudian yang kedua, perkembangan sesuai dengan teori Piaget, yaitu penting untuk memilih strategi pembelajaran efektif. Hasil dan pembahasan. Tahapan perkembangan kognitif menurut Piaget. 1. Pra-operasional 2-7 tahun. Anak-anak meningkatkan penggunaan bahasa dan simbol, fokus pada kegiatan bermain dan meniru. Strategi guru, penggunaan metode bermain sambil belajar dengan warna-warni. Yang kedua, operasional konkret 7-11 tahun. Anak berpikir konkret dan logis, memahami hubungan sebab akibat. Strategi guru, pembelajaran yang mengasah kemampuan berpikir konkret dan logis, seperti inquiry terbimbing. Ketiga, operasional formal 12-15 tahun. Anak mampu berpikir abstrak, deduktif, dan induktif. Strategi guru, model pembelajaran terpadu atau connected, hybrid, integrated untuk mengembangkan kemampuan berpikir abstrak. Keempat, operasional formal lanjut 15-18 tahun. Pengembangan keterampilan intelektual, analisis masalah, dan kreativitas. Strategi guru, pembelajaran kooperatif, problem-based learning, dan project-based learning. Kesimpulan, perkembangan kognitif peserta didik di Kota Metro dari jenjang TK hingga SMA sesuai dengan teori Piaget. Pada tahap pra-operasional, anak-anak meningkatkan penggunaan bahasa, angka, huruf, dan simbol. Tahap operasional konkret, anak berpikir konkret dan logis. Tahap operasi formal, anak mulai berpikir abstrak, deduktif, dan induktif, menguji hipotesis, dan menarik kesimpulan. Dan di SMA, keterampilan intelektual lebih berkembang dengan integrasi pengalaman dan juga teori. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 10. Kurang dari lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Terima kasih.